Oke guys, welcome back to my channel. Guys, hari ini toh mau bahas tentang sebuah kasus psikopat yang ada di dunia nyata. Biasanya kan tuh dengar cuma dari ya begitulah, dari film, novel dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata psikopat ini tuh ada di dunia nyata. Dan salah satunya yang tuh akan bahas malam hari ini adalah seorang psikopat muda dari Inggris yang menjadi seorang pembunuh berantai saat usianya masih 11 tahun. Dia usia Tuhan nih masih 11 tahun. Haleluya. Oke. Jadi sebelum tuh lanjut toh ke kasus-kasus tuh harus tahu siapa ini Mary Bell. Jadi teman-teman, Mary Bell ini adalah seorang anak dari seorang wanita PSK. Ya kamu tahu tuh wanita PSK itu apa? Ya itulah wanita-wanita malam. Jadi dia ibu saya pekerjaan wanita PSK. Jadi tuh tahu tuh Mary ini anak siapa? Ya anak bapak segala orang yang main dendep mama. Jadi seperti itu. Nah, Mary ini lahir di Newcastle upon Tyne, Britania Raya pada tanggal 26 Mei 1957. Tuh harus tua sekali. Ternyata tuh Mary ini tuh sejak dia lahir itu dia sudah diterima oleh dia orang tua, khususnya dia mama, yaitu Betty Magic Cricket kayak ini. Tertahu dia nama Magic Cricket, kayak Betty Magic Cricket. Dia mama pun nama itu Betty Magic Cricket. Jadi dia ini sudah tidak diterima dari dia mama. Sejak dia lahir baru keluar nih. Dia mama sudah bilang jauhkan benda ini dari saya. Tuhan. Di situ dari dia lahir saja dia mama sudah tidak ingin dia sekali. Apalagi nanti dia besar-besar. Oh, terpeduli. Nah guys, jadi Mary ini karena saking dia mama benci dia mama paling tersuka dia ada di dalam kehidupan ini. Akhirnya dia mama pernah 2 kali percobaan untuk membunuh dia. Yang pertama dia mama kasih tinggal dia di jendela. Terus dia jatuh dari jendela itu jatuh ke tanah. Pak, anak masih bayi. Jatuh kapal apanya, kapal masih lomba-lomba. Ya. Jadi jatuh ke bawah tapi syukur dia teramati. Tetangga-tetangga lihat langsung pergi ke sana angkat dia baru marah dia mah. Dia mau bilang, ih kamu perusahaan apa? Siapa anak? Kamu tuh sibuk juga. Terus yang kedua nih, dia pernah mau bunuh dia anak itu dengan cara dia kasih pil tidur atau obat tidur dengan dosis yang tinggi. Dia kasih dia anak ini dosis tinggi sampai anak ini terbangun-bangun. Dan akhirnya dia itu overdosis obat pil tidur. Nah waktu itu dong lapor polisi tuh dia tetangga dong lapor polisi dong bilang tidak bisa orang ini dia mau bunuh dia anak ini. Akhirnya polisi datang, dia bilang apa? Saya tertahu kalau itu obat tidur, saya pikir permen. Anak bayi makan permen. Nah setelah Mary dia 4 tahun toh dia mau mulai muncul otak iblis dalam dia mau benak itu. Asal kamu tahu, kayaknya anak ini saya bisa pakai untuk cari uang. Nah bagus kalau cari uang kayak orang-orang Indonesia tuh yang suruh anak pergi mengamen. Apa itu kan masih ya halal lah. Tapi ini terada dia anak masih 4 tahun dia mama suruh apa jadi wanita PSK. Pergi untuk cari uang. Jadi orang-orang datang bayar dia mama. Terus main ini anak yang masih bayi kakak masih 4 tahun ini. Kamu bayangkan. Nah akhirnya kejadian ini kan dia mama sudah terlalu merusak dia psikis tuh. Psikis di fisik itu terlalu dirusak. Akhirnya anak ini tuh dia jadi bandel, dia jadi sangat nakal, keras kepala batu, dan pokoknya paling hancur sudah. Kadang juga ada teman-teman yang macam bagar-bagar dia, cuy anak haram, oh cari masalah. Dia santai dia cekik tuh sampai koplo udah keluar dari mulut. Jadi hati-hati sama anak ini. Oke guys, sekarang tuh masuk ke kasus pembunuhan. Pas dia umur 11 tahun itu dia bermain kayak anak biasa, main di taman bermain gitu dan dia teman-teman.
main-main, tapi dia main ini tidak wajar. Dia dorong anak-anak kecil nih, macam dia main lucur-lucur kayak perosotan kayak itu tuh. Do main tuh, nanti anak-anak yang lucur di atas tuh belum saatnya melucur, dia sedorong. Jadi dong jatuh langsung tangan luka-luka. Dong pulang lapor dong mama, tapi dong tidak lapor kalau Mary yang dorong karena dia so ancam. Kau berani pulang lapor, kau lihat saja besok. Jadi dong pulang ke rumah tuh dong cuma bilang, mama sama main lucur-lucur baru saja jatuh. Tapi ternyata itu Mary skandal. Dia dorong-dorong baru dia bakal dorong. Jadi dong tidak berani lapor. Sampai suatu hari ini dia bawa anak kecil nama Martin Brown. Martin Brown kamu tahu usia berapa? Masih 4 tahun. Terus dia 11 tahun. Dia paling suka main dengan Martin Brown. Dia bawa Martin Brown masuk ke dalam rumah kosong tuh. Sampai di dalam dicekik anak itu. Dicekik sambil dia lihat dia kematian tuh bagaimana orang cara mati tuh bagaimana. Dicekik sampai anak tuh langsung putus nafas langsung. Kamu ingat anak 4 tahun dibunuh. Habis itu coba begitu bagaimana terada. Kasih biar anak mayat situ baru dia jalan pulang. Nah, dia pas jalan pulang akhirnya Martin Brown kayak ini dia mama karena pikiran tuh anak ini gimana, baru siapa anak masih kecil, kenapa belum pulang sudah begini. Akhirnya Mace cari di taman bermain, pas cari begini tidak ada. Jadi karena takut dia lapor polisi. Nah, pas dia lapor polisi cari dan apa dong dapat dia di dalam rumah kosong itu dalam keadaan meninggal, kaku, terus ditepuk pipi sini tuh keluar darah campur air liur. Baru lihat ada bekas cekik. Akhirnya dong bawa anak itu dong identifikasi kayak ini toh, mencari tahu apa penyebab kematian. Sampai di sana begini dong lihat bekas cekik tapi dong cari yang biasa ini di HP tuh sidik jari. Dong cari sidik jari tapi tidak ditemukan di siapapun. Dan kebetulan di situ tuh ada botol obat pil begitu toh kosong. Jadi dong pikir anak ini dia minum obat pil. Jadi akhirnya dong tutup kasus ini dengan dia punya laporan terakhir bahwa anak ini meninggal karena minum pil itu, karena air liur keluar juga tuh. Jadi dong percaya begitu. Nah, bodohnya Mary, dia pergi datang ke Martin ke rumah. Dia datang sana di toki pintu yang sangat indah. Dia datang sana, dia bilang, baru Martin mana? Pas Martin mama yang buka pintu. Martin mama karena masih sedih jadi dia jelaskan, dia bilang, Mary, Martin sudah meninggal, dia tidak ada dengan orang. Dia jelaskan baik-baik kayak ini. Akhirnya baru kamu tahu Mary dia jawab apa? Mary bilang, oh biar sudah, saya cuma melihat dia di peti. Lah Martin mama marah, akhirnya dia tutup pintu, dia banting pintu keras apa lagi depan itu Mary dalam muka tuh. Kenapa tak kasih di dalam muka aja. Terus Mary ini kan dia kepala pamer tuh, jadi jalan kemana-mana tuh dia pamer dia. Tapi pamer bukan pamer kecantikan kah, dia sepatu baru kah, baju baru. Terada dia pamer kejahatan. Dia jalan dia bilang, saya yang bunuh Martin. Kan terada yang percaya tuh, saya yang bunuh Martin. Boleh bateri. Tapi orang-orang di situ kan, anak kecil. Jadi orang percaya gitu, anak kecil. Mungkin pikiran masih ya anak kecil tuh, jadi tahulah. Tapi begitu berjalannya waktu setelah 2 bulan kematian itu Martin Brown, akhirnya dia ajak dia teman nama Norma. Dia bilang, Norma mari tompi jalan ke taman bermain situ, tompi ganggu anak. Sudah Norma ikut. Norma sampai di sana, dong pergi tarik anak-anak kecil berambut nih. Tarik dong kasih hancur dong barang-barang di situ. Pokoknya dong cekik, tapi tidak sampai mati, cuma cekik main-main kayak ini. Akhirnya pas bermain begitu ketahuan tuh sama penjaga di situ. Jadi dong marah dorang. Bilang, awas kalau kamu balik lagi ke sini, kamu tunggu saja. Sudah dong terbalik. Tapi dong pergi, dong bawa anak kecil lagi. Dong bawa anak kecil masih usia 3 tahun. Dia bernama tuh Brian Howe. Dong bawa Brian Howe. Nah, dong bawa Brian Howe ini, dong bawa dia ke dalam sebuah kayak macam apa ya, dong bilang kayak kandang gitu. Tapi ini kandang yang di luar negeri itu, yang untuk sapi, yang ada jerami kayak itu toh. Nah, dong bawa dia ke situ. Sampai di dalam, Norma pikir Mary ini mau bawa dia untuk bermain saja, padahal terada. Dia bawa Brian ini, terus dia taruh, baru dia bilang gini, Norma aku lihat ya,
Langsung dia cekik anak itu, dia cekik ini Brian, dia cekik langsung normal bilang, ih kau bikin apa, akhirnya langsung normal Mary bilang, sudah aku diam saya baru lihat baru dia tertawa, baru dia sambil cekik baru dia tertawa kan. Setelah itu langsung Norma cuma diam saja. Akhirnya langsung Mary ini diambil gunting, ada gunting situ, diambil gunting terus langsung deh sayat itu Brian tubuh kayak itu toh, sayat sampai tarobek di perut di pokoknya dada semua tarobek. Akhirnya dia mutilasi lagi. Dia mutilasi apa? Kamu tahu, dia mutilasi Brian punya kemaluan. Yesus. Dia mutilasi Brian kemaluan. Akhirnya Norma menangis toh. Norma kan takut. Norma ini anak normal bukan kayak dia. Jadi Norma takut. Norma bilang sama itu, siapa? Sama Mary. Dia bilang, Mary, aku bikin apa nih? Kau tidak boleh begini. Ini manusia. Kau tidak boleh bikin dia begitu. Langsung Mary bilang ke Norma, kau diam daripada saya bunuh kau kayak begini. Sudah, karena Norma takut, Norma diam. Akhirnya Mary bilang, kau diam, kau jangan kasih tahu siapa-siapa kalau hari ini saya ada bunuh orang. Jadi langsung Norma bilang, oh ya sudah, saya diam. Tapi kau juga diam ya, karena kau biasa pamer kau kejahatan. Dia bilang, iya, saya janji. Nah, baru keluar dari situ, sampai di depan jalan dong ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Brian Pukaka. Brian Pukaka nih ada jalan cari Brian. Jadi Brian Pukaka tanya ke dia dua, kamu dua ada lihat Brian? Langsung Mary bilang, oh coba kau pergi cek dalam gudang sana, mungkin ada di situ kah? Langsung Norma bilang, anak ini gila kah apa? Dia pergi kasih tahu tempat lagi. Langsung Norma karena takut, Norma bilang, tidak ada, tadi tombol dari situ, coba cari ke tempat lain di taman bermain kah? Ya sudah, dia Pukaka dengar, jadi langsung dong alasan pergi bantu cari. Dia pergi cari Brian di sana tapi tidak dapat. Akhirnya Brian Pukaka ini pergi lapor di polisi, laporan kehilangan. Nah, pas dong lapor itu polisi cari dan akhirnya dapat betul di dalam gudang itu. Dan dapat itu dalam kondisi yang tidak disebut manusia karena sudah dicabik-cabik. Dia punya perut itu terobek-terobek, terus dia punya kemaluan sudah mutilasi. Akhirnya dia mulai curiga, polisi yang tangani kasus Martin Brown, dia lagi yang tangani kasus Brian Howe ini. Jadi akhirnya dia ini kayak curiga dengan Mary. Nah, Mary ini kayak macam, oh tunggu, saya cari tahu dulu. Akhirnya polisi cari tahu. Dia mulai ada ide tuh, jadi dia panggil dua. Panggil Mary dengan Norma karena dua yang kepala jalan sama-sama. Dia panggil dan Mary ini tahu kalau Norma ini sudah bekerja sama dengan polisi. Norma bekerja sama dengan polisi untuk kasih tahu di polisi. Norma bilang sebenarnya Mary itu yang bunuh ini Martin dengan Brian. Jadi Norma suka tahu, tapi polisi butuh pengakuan dari Mary. Jadi polisi tanya baik-baik di Mary. Mary betul tidak tahu siapa yang bunuh dia. Dia bilang, tidak tahu, saya tidak tahu siapa yang bunuh. Langsung polisi bilang, polisi pancing dia tuh. Polisi bilang, saya ada lihat itu inisial M di luka robeknya Brian. Kok bisa jelaskan tuh M itu inisialnya siapa? Langsung dari situ langsung dia keceplosan, dia bilang, oh itu kayaknya kena gunting apa? Kena gunting di situ. Langsung polisi bilang, oh berarti kok yang bunuh betul toh? Karena polisi saat itu don tidak pernah sebut kata gunting dan don tidak pernah publikasikan tentang gunting itu ke publik. Don tidak pernah kasih tahu, don sengaja diamkan agar nanti don bisa tahu kebenarannya. Dan akhirnya betul, dia bilang ada gunting. Nah, sekarang kita masuk kepada vonis. Akhirnya Norma dengan Merin don dapat bawa ke pengadilan. Pas sampai di pengadilan, langsung hakim tanya toh, apa tujuan Anda membunuh kedua anak ini? Jadi langsung Mary jawab dengan santai apa? Itu semata-mata hanya untuk kesenangan. Langsung semua orang pukul testa. Tertawa ya waktu dong pukul testa kan tidak? Akhirnya Mary dong kasih dia hukuman penjara 12 tahun. Tuhan, 12 tahun saja. Itu harusnya seumur hidup, tapi karena dong lihat dia masih anak kecil, jadi dong kasih keringanan 12 tahun. Akhirnya tahun 1980 di usianya yang ke-23 Mary dibebaskan, tapi dengan syarat diawasi oleh
pihak kepolisian, dan dia punya apa namanya, dia punya identitas dong kasih yang baru. Jadi dia dapat identitas baru dari kepolisian, dan juga dia dilindungi dari media karena dia dikejar-kejar oleh semua orang. Dia mau tanya bagaimana cara dia bunuh ini, jadi dong lindungi dia dari pihak media. Oke guys, sekian video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini dan ingin lagi video selanjutnya yang seperti ini, silahkan request di komentar biar mungkin saya bisa cari lagi. Oke, bye bye.